Halo kawan-kawan semua, ketemu dengan gue lagi Syanda Gantara di channel kesayangan kita, Terasty. Ya kawan-kawan, hari ini kita bakal buat konten seputar leopard gecko, yaitu tentang subscribe. Ya oke kawan-kawan, mungkin sebelumnya kita bakal agak memperkuat suara karena banyak suara di luar, suara burung peliharaan baru kita. Oke, langsung ke topiknya. Jadi banyak kawan-kawan itu nanya di YouTube, kemudian DM Instagram, itu bedanya super hippo, super hippo tangerine carotile, super hippo tangerine carotile baldi, dan sunglow. Itu bedanya apa? Nah, kita bakal bahas kawan-kawan. Jadi saya di sini cuma ada sunglow dengan bayi-bayi sunglow. Jadi nanti mungkin mold lainnya menggunakan ilustrasi foto dari grup Gecko Indonesia. Ya kawan-kawan, yang perlu kita pahami di awal adalah bahwa semua gen tersebut itu berdasarkan dari gen dasar, yaitu tangerine atau mandarin, yang merupakan gen yang memberikan visual gecko itu cenderung ke warna kuning ke oranye-orenan dengan sedikit motif. Nah, pengembangan lebih lanjut itu dengan polygenetik atau line breed, melakukan seleksi budidaya dengan memilihkan indukan-indukan yang lebih berkualitas untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik. Itu biasa kita sebut dengan line breed. Saya akan mencoba memberikan gambaran simpel ya. Ini adalah sunglow kawan-kawan. Jadi sunglow ini adalah bentuk albino dari SHCTB. Nah, kalau dia tidak albino itu maka namanya akan SHCTB. Nah, jadi kita dari yang ke dasar. Hippo itu ciri visualnya di bagian badan leopard gecko itu bintik hitamnya cenderung sedikit, namun masih ada. Kemudian setelah dikawinkan secara selective breeding dengan memilih indukan-indukan yang berkualitas dengan semakin sedikit totalnya, itu menghasilkan tingkatan yang lebih atas, yaitu super hippo. Super hippo itu badan dari gecko tersebut itu cenderung bersih, tidak ada total hitam lagi. Kemudian masih dikembangkan lagi sampai akhirnya menghasilkan super hippo carotile baldi. Nah, maksud dari carotile CT itu adalah warna oranye di ekor. Diasumsikan menurut opini publik bahwa ketika dari pangkal ekor itu lebih dari 15% itu akan disebut carotile. Nah, jadi yang berkualitas itu ketika carotile itu lebih dari 15%. 50%, 75%, atau full yang biasa sering disebut full CT. Nah, jadi bentuk super hippo tangerine carotile baldi itu seperti ini. Jadi dia cenderung warnanya oranye, di kepalanya bersih. Maksud baldi itu botak, jadi di kepala tidak ada total sama sekali. Jadi dari kepala sampai dengan pangkal ekor itu bersih. Kemudian di ekor itu kalau 15%-nya itu warnanya oranye lebih, itu disebut carotile. Kemudian dalam bentuk albinonya maka akan disebut dengan sunglow. Yang membedakannya adalah pada matanya. Matanya akan menjadi mata albino. Kemudian pada ekornya, jika ada motif hitam, itu warnanya tidak akan hitam, melainkan coklat. Ini adalah contoh milik saya, bisa dibilang sunglow yang terbaik yang saya punya. Pangkal ekornya dapat dilihat bahwa warnanya ada coklat-kecoklatan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi mold dasar dari genetik yang kita bahas tadi itu adalah dan telah melalui selective breeding atau line breed dengan memilih tetua-tetua terbaik dan kemudian meningkat. Nah, kalau zaman dulu 2016 itu memang sangat variasi antara hippo, super hippo carotile, dan sunglow itu bervariasi. Nah,
Tapi kalau sekarang di tahun 2020 ini itu cenderung sudah berkualitas semua. Jadi SHCT yang beredar itu rata-rata kerotilnya juga sudah panjang dan badannya bersih-bersih seperti ini. Jika kita menemukan diperjualbelikan atau dilelang di forum-forum, itu juga sudah yang rata-rata memiliki kualitas terbaik. Bahkan yang full kerotile juga sudah banyak yang menjual. Kemudian warna oranye pada gecko ini juga itu berbeda-beda. Ada yang terang, ada yang gelap, ada yang seperti darah. Itu juga masuknya line breed dan beberapa breeder memberikan nama sendiri. Dan sesuatu yang menarik lagi, ketika itu adalah hasil breedingan SHTCT atau SHCTB atau Sunglow, itu nantinya itu anaknya bakal seperti ini kawan-kawan. Kemudian dia akan mengalami mutasi. Jadi kita memberi namanya itu, dia itu masuknya ke kategori hippo, super hippo atau super hippo kerotile itu ketika sudah mengalami mutasi. Jadi kalau masih bayi gini itu biasanya labelnya indukannya. Indukan jantan apa, indukan betina apa. Setelah jupe dia mengalami mutasi, baru kita bisa mengindikasikan dia tergolong ke apa. Karena ketika kita mengawinkan super hippo kerotile dengan super hippo kerotile, itu bisa saja anaknya hanya hippo atau super hippo saja, nggak ada kerotilenya, atau malah tangerine biasa karena dia merupakan polygenic gen atau line breed atau selective breeding. Tapi dengan kualitas indukan yang memiliki line breed yang bagus, maka dia akan menghasilkan anak-anak yang cenderung bagus. Oleh sebab itu pada breeder-breeder, seluruh breeder lah rata-rata jika memilih indukan itu pasti diseleksi mencari yang terbaik untuk menghasilkan anak-anak yang terbaik. Kemudian mutasi pada leopard gecko ini berangsur-angsur akan mengalami perubahan. Karena saya menemukan beberapa thread di Facebook, di grup, bahwa bahkan ada Sunglow yang full CT kemudian mutasi menjadi tidak full CT lagi. Atau bahkan yang tadinya tidak full CT bermutasi menjadi full CT. Jadi visual dari gecko itu cenderung bisa mengalami perubahan berangsur-angsur atau mengalami mutasi. Ini hasil breedingan saya sendiri, anakan dari Sunglow dan Sunglow. Cukup cantik dan menarik. Jadi kalau untuk harga sih udah relatif murah. Saat ini itu peredarannya sudah banyak karena rata-rata hampir setiap orang tuh memiliki Sunglow atau super hippo tangerine kerotile ini. Tapi jika kita kawinkan dengan morph-morph yang masih populer seperti lemon frost, kita buat combo morph, maka harganya juga masih relatif cukup tinggi. Tapi ini soal selera sih kawan-kawan, karena memang di kontes juga morph ini masih cukup populer gitu kan, masih dikonteskan dan masih banyak juga orang yang tertarik karena soal selera. Karena memang dari segi warna oranye itu kalau full itu memang cukup menarik juga kawan-kawan. Jika kita mengkombonya dengan tepat dengan gen lain, maka akan menghasilkan gen yang cukup menarik. Atau kita melakukan selective breeding untuk mengembangkan warnanya yang lebih oranye-oranye kemerahan, itu juga mungkin lebih berkualitas itu kawan-kawan. Ya karena memang untuk membuat full CT, saya sendiri sudah mencobanya, itu cukup sulit. Jadi full CT yang berkualitas dengan warna yang cukup mendok-mendok kontras itu masih tergolong mahal. Jadi mungkin itu gambaran sederhana tentang leopard gecko hippo, dari hippo menuju ke atas grade-nya. Jika masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, bisa coba komen di bawah, saya akan membantu menjelaskannya. Jadi mungkin seperti itu aja gambarannya kawan-kawan dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, subscribe, serta tidak men-skip iklan yang muncul. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye!